Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja dimanapun antum berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah kita nikmat yang cukup banyak. Menganugerah kita semua taufik untuk bisa terus istiqamah di atas ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Sebuah tugas yang sangat agung yang Allah bebankan kepada kita semua untuk belajar dan juga mengajar. Sehingga ini merupakan bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW memulai hari-hari dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Oleh karena itu, wajib bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita ingat akan nikmat yang agung ini untuk kita jaga, kita pelihara, dan manfaatkan dengan sebaik mungkin dalam sisa hidup kita di dunia ini. Kita pada hari ini masih bersama solusi Nabi dalam menyelesaikan problematika rumah tangga. Di mana di antara satu kiat yang disampaikan Rasulullah SAW adalah mengenal tabiat pasangan kita. Setiap suami mengerti tabiat istrinya dan juga sebaliknya. Karena kita ketahui dan kita maklum bersama bahwasanya setiap orang punya tabiat. Setiap orang punya karakter dan setiap orang punya pola pikir tersendiri. Tidak sama dengan yang lainnya. Apa yang dia sukai, apa yang dia benci, berbeda-beda dalam hal ini. Kita patah, lain lubuk, lain ilalang. Demikian juga lain orang, lain juga isi kepalanya. Artinya beda orang, beda juga karakter dan juga tabiatnya. Maka kita sebagai seorang suami atau istri hendaknya memahami, mengerti, mengetahui apa yang disukai oleh pasangan kita dan apa yang dibenci oleh pasangan kita. Sehingga kita berusaha untuk memberikan kepada dia yang dia sukai dan menjauhi hal-hal yang tidak disukainya. Sehingga akan muncul di sana sebuah dinamika yang indah dalam sebuah rumah tangga. Bahwa suami akhirnya mengerti dan memahami keadaan istrinya, demikian juga sebaliknya istri memahami dan mengerti keadaan suaminya. Ini contoh kata Rasulullah SAW sebagaimana sampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, yang mengatakan qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyampaikan pada aku, inni la'alamu idza kunti anni radiyatan. Saya sungguh sangat tahu jika kamu idza kunti anni radiyatan, jika kamu itu sedang ridha denganku. Wa idza kunti ala ghadabi, dan ketika kamu dalam keadaan marah kepadaku. Qalat, ia bertanya. Faqultu, min aina ta'lamu dzaka? Dari mana engkau tahu wahai Rasulullah SAW hal tersebut? Qala, dia mengatakan, idza kunti anni radiyah fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammadin.
Jika kamu, wahai Aisyah, sedang ridha denganku, sedang senang dengan Nabi kita Muhammad SAW, suami beliau, kamu akan mengatakan, la, demi Rabb Muhammad. Wa idza kunti alayya ghadabi, jika kamu sedang marah kepadaku, taqulin, kamu mengatakan, la wa Rabbi Ibrahim, demi Rabb Ibrahim alaihissalam. Qultu ajal, wallahi ma ahajur illa ismak, demi Allah tidak aku jauhi kecuali hanya nama engkau. Dan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengajak kita semua untuk mengenal tabiat, cara, gaya pasangan kita. Sehingga beliau tahu kapan Aisyah sedang dalam keadaan marah, sehingga ia akan bersikap benar ketika menasihati, ketika bersikap, ketika berbuat sesuatu. Dan kapan Aisyah itu dalam kondisi tidak menyukai Nabi kita Muhammad SAW, atau jengkel, atau dongkol, atau yang lainnya. Sehingga Nabi bisa bersikap yang benar untuk bisa membuat Aisyah istiqamah di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan pentingnya hal ini. Dan berapa banyak masalah rumah tangga yang muncul akibat tidak tahunya satu pasangan ini dengan pasangannya. Artinya tidak tahunya seorang tentang keadaan pasangannya membuat banyak permasalahan. Samping mengetahui secara umum tabiat wanita, juga harus mengetahui bagaimana kondisi, sifat, kemudian tabiatnya pasangan kita tersebut. Sehingga mengerti ketika marah kita tidak akan menyulut tambah marah lagi. Ketika sedang senang kita bisa memanfaatkannya untuk menyampaikan pesan ataupun nasihat ataupun apa saja. Sehingga akan memunculkan sikap benar. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, dalam hadis yang ini ada di sana ta'aruf minhu sallallahu alaihi wasallam ala tabiati Aisyah. Ada pengertian bahwa Nabi itu mengenal tabiat Aisyah radhiyallahu anha. Wa ta'amul minhu ma'aha ala asasiha, dan bersikap bergaul dengan Aisyah sesuai dengan asas ini, artinya atas fondasi ini, dasar ini. Kita ketahui bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ketika marah pada Nabi kita Muhammad SAW itu adalah dari ghirah, dari kecemburuan beliau, rasa cemburu beliau yang ini dimaafkan pada kaum wanita, pada banyak dari hukum-hukum Islam. Kenapa? Karena tidak terpisahnya rasa cemburu dari sang wanita tersebut. Sampai Imam Malik dan lainnya dari ulama-ulama Madinah mengatakan yasqut anha al-hadd idza qadhafat zawjaha bil fahishati ala jihatil ghirah. Gugur dari seorang wanita hukuman apabila menuduh suaminya berbuat zina dengan dasar atau dengan alasan kecemburuan tersebut. Walaula dzalika lakana ala Aisyah fi dzalika min al-harat ma fihi. Demikian tentunya Aisyah akan menghadapi banyak masalah. Karena marah kepada Rasulullah SAW dan menghijrahi Rasulullah SAW itu adalah kabir azimah. Seorang mukmin bila marah kepada Rasulullah sampai menghijrahinya, walaupun Aisyah menghijrah dengan tidak menyebut namanya,
adalah azimah, dosa besar. Nah, karena itu beliau mengatakan, la ahjur illa ismak. Saya tidak menghijrah kecuali nama engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa hatinya, ya, cintanya demikian besar. Dan munculnya kecemburuan pada wanita ini karena terlalu cintanya dia kepada pasangan. Jadi cemburu itu menunjukkan bahwa ia mencintai suaminya. Dan suami harus mengerti itu. Sehingga mampu nanti menjaganya, mengarahkannya agar ia tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita lihat pada perjumpaan sebelumnya. Nabi menghadapi cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dalam banyak hadis yang disampaikan pada perjumpaan sebelumnya. Namun diketahui bersama bahwasanya kita mengenal tabiat sang wanita dan menjaganya untuk menjauhi adanya khilafiyat, pertengkaran dalam rumah tangga. Tidak berarti diam, tidak menampakkan kebenaran, atau bersikap cari muka. Yang penting istri senang, yang penting dia tidak marah. Sebagaimana Nabi SAW tahu Aisyah tidak suka kalau Nabi memuji Khadijah. Dia suka bila Nabi kita Muhammad SAW memuji Khadijah, dan menyampaikan tentang kebaikan kepada Khadijah kepada Aisyah. Menunjukkan bahwa sang suami tidaklah mencegah kecemburuan istrinya untuk menjelaskan kebenaran. Walaupun sang istri tidak menyukainya. Ketahui bahwa Aisyah tidak menyukai Nabi memuji Khadijah. Tapi memang demikian kebenaran. Maka Aisyah mengatakan, ma ghirtu ala imra'atin lin nabi ma ghirtu ala Khadijah. Tidak pernah aku cemburu pada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti aku cemburu kepada Khadijah. Halakat qabla ayat tazawwajani. Dia sudah wafat sebelum aku menikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama kuntu asma'uhu yadhkuruha. Ketika aku mendengar Rasulullah menyampaikan nama Khadijah. Wa amarahu Allah ay yubashshirha bi baitin min qasabin. Dan Allah perintahkan Nabi itu menyampaikan kabar gembira tentang Khadijah ini dengan rumah dari qasab, dari mutiara. Wa in kana la yadhbah syah wa yuhdi fi khalailiha minha ma yasa'uhunna. Nabi kalau menyembelih kambing maka menghadiahkan kepada sahabat-sahabat akrabnya Khadijah yang mencukupkan mereka. Namun Nabi tidak diam dari kebenaran. Dan kita lihat dalam banyak hal menyikapi cemburunya Aisyah, kadang dengan keras, tegas, kadang dengan mengalah, kadang dengan mendiamkannya, kadang tidak mempedulikannya, dan beberapa hal yang telah disampaikan pada perjumpaan sebelum ini. Dan bagaimana ini bisa muncul di Khonfilah? Kalau kita melihat kepada munculnya banyak permasalahan rumah tangga kita, itu muncul juga 3 perkara yang cukup penting, sebab munculnya prahara ataupun
pertengkaran besar dalam sebuah rumah tangga. Yang pertama adalah ghirah, cemburu. Baik dari laki-laki maupun dari wanita. Akibat apa? Akibat saling tidak mengenal tabiat masing-masing. Demikian juga adanya sikap yang tidak baik kepada kerabat masing-masing. Atau buruknya hubungan dengan kerabat, baik istri ataupun suami. Dan yang ketiga adanya inad, ahadiz zawjain. Ada sikap ngeyel, sikap senang membantah, tidak mau terima dari salah seorang daripada pasangan suami istri. Tiga hal ini adalah sebab-sebab yang muncul dengan sebab tidak fahamnya pasangan suami istri dengan pasangannya. Tidak fahamnya seorang dengan pasangannya. Sehingga akan muncul beberapa sumber khilaf dalam rumah tangga kita. Pertengkaran dan yang lain-lainnya. Adalah tiga ini cukup dominan, cukup banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Pertama kecemburuan, cemburu. Dan ini muncul dalam banyak hal. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa rasa cemburu ini adalah tabiat orang yang soleh sebetulnya. Orang soleh yang mencintai istrinya. Oleh karena itu sang wanita tidak boleh memandang kecemburuan ini, kemudian menganggap atau meragukan, bimbang akan dalamnya cinta suami kepada sang istri. Karena seorang muslim tentunya mencintai istrinya dan berharap kebaikan kepada istri untuk istrinya. Dan tentunya tidak menyukai atau membenci istrinya itu mendapat keburukan, kekejian, berbuat zina dan lain sebagainya. Juga nggak suka pada semua yang bisa menurunkan ketinggian dan juga kedudukan istri di sisi sang suami tersebut. Sehingga cemburunya seorang suami itu termasuk iman dan menjadi sebab bahagia dan kebahagiaan muncul pada setiap istrinya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada kita semua tentang ghirahnya mukmin dan menggabungnya dengan ghirahnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Innallaha yughar." Innallaha yughar. Allah itu cemburu. Wa innal mu'mina yughar. Wa ghiratullahi ayyatiyal abdu ma harramallah. Mukmin juga sama cemburu. Dan cemburunya Allah adalah hambanya itu berbuat yang Allah larang atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Islam mencela seorang laki-laki yang tidak punya ghirah, tidak punya kecemburuan melihat istrinya bersolat keluar rumah, bergaul dengan tanpa batas dengan laki-laki yang banyak, bahkan lebih senang dilihat di luar, lebih hebat daripada di dalam
rumah, dan banyak hal-hal lainnya. Dinamakan oleh syariat dengan dayuth. Yang Nabi katakan, thalathatun la yadkhulunal jannah. 3 orang yang tidak masuk surga. Al-aqul walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dayuth, ya, itu orang yang menerima, ya, tidak mengingkari adanya perzinahan, keburukan, kemaksiatan pada istrinya. Warajullatun nisa, laki-laki yang menyuruh kaum wanita. Seorang wanita yang mengerti tabiat ini, bahwa suami punya cemburu, tentu akan berusaha menahan diri untuk berbuat hal-hal yang nanti bisa menimbulkan atau membangkitkan kecemburuan tersebut menjadi melampaui batas. Sehingga dia bisa menjaga dirinya dengan sifat-sifat yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, berpegang teguh dengan perintah-perintah syariat, tidak keluar rumah tanpa izin suami, berusaha berhias untuk suami, dan yang lain-lainnya. Demikian juga sang suami mengerti tangghirah atau cemburu kepada kaum wanita, berusaha juga untuk berpegang teguh dengan syariat Allah, dan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya. Sehingga akhirnya cemburu membawa suami dan istri tersebut menjauh dari sumber masalah dalam rumah tangganya, menjadi sebuah pondasi yang kuat untuk bisa menjaga hubungan suami istrinya. Bahkan dengan cemburu ini, ya, keduanya mampu untuk menimbulkan kebahagiaan, ya, dan bisa menyelesaikan banyak masalah dalam rumah tangganya. Namun bila kecemburuan tersebut, cemburu ini sudah melampaui batas, sampai pada batas saling curiga, saling tuduh, dan berharap, ya, menjadi polisi yang mengawasi pasangannya, mengawal kayak polisi, ya, berusaha kayak polisi mengawasi semuanya. HP dibuka, dilihat WA-nya, dilihat telegramnya, dilihat ininya, dilihat itunya, semua dilihat semua, dibongkar semua. Nah, kemana-mana diawasi, ya, ke sana diikuti, ke sini diikuti, sehingga ia betul-betul kayak CCTV, ya, yang mengawasi setiap tindak tanduknya sang suami, sekecil apapun juga dilihat oleh. Kemudian menginterogasi suami, tanya, dari mana kamu, kenapa begini, kenapa begitu, dengan pertanyaan, ya, yang intinya ingin mengetahui apa sih suami saya sekarang dikerjakan. Ini malah menjadi sebab, ya, munculnya banyak masalah, dan cemburu menjadi pintu masuknya syaitan antar pasangan tersebut. Dan bahkan akhirnya
muncul perpisahan, muncul adanya perceraian dengan sebab pasangan ini berlebihan dalam cemburunya dan tidak mengetahui sifat dan tabiat suaminya. Sehingga mereka akan sibuk dengan dhon-dhon, dengan praduga-praduga. Yang kata Nabi kita Muhammad SAW, iyyaka wadh-dhon. Hati-hati dengan prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Sebenarnya bagaimana syariat menjelaskan dengan sangat gampang sekali pentingnya kita mengenal sifat dan tabiat sang suami. Sehingga suaminya misalnya orang yang baik, yang soleh, tidak pernah ada dalam benaknya ataupun diketahui menyimpang, menyeleweng, maka kita bersangka baik kepada dia. Sampai ada bukti yang membuat kita harus mengakui itu adalah sikap menyimpangnya sang suami dalam hal itu. Maka seorang wanita yang cerdas tentunya akan berusaha menjauhkan ghirah. Artinya menjauhkan adanya kecemburuan pada suami dan pada dirinya. Bisa menjaga betul hal ini. Sampai-sampai malah mengatakan bahwa hak suami adalah istri tidak mengizinkan orang masuk rumahnya, duduk di firasnya, di karpet atau di permadaninya atau di kursinya tanpa izin suami. Ini semua untuk menjaga agar cemburunya itu bisa menghasilkan kebahagiaan. Untuk rumah tangga tersebut. Dan banyak hal-hal lainnya yang muncul dari itu semuanya. Termasuk juga hubungan yang baik dengan keluarga sang suami. Dengan ibu mertua, bapak mertua. Walaupun mungkin ada sikap-sikapnya yang tidak baik atau berlebihan, maka hendaknya sang istri pun memahami itu semua dan mampu mengendalikan dirinya untuk tidak kemudian terprovokasi dan akhirnya bersikap tidak benar, sehingga muncul akhirnya su'ul alaqah, jeleknya hubungan antara istri dengan kerabat suami, dengan ibunya suami, tanggapannya suami. Dan juga Nabi katakan ipar itu sebagai maut, alhammu maut, Nabi kita Muhammad SAW ketika orang membebaskan iparnya untuk bergaul bebas dengan sang istri. Bisa menunjukkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memperhatikan hal-hal seperti ini dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaum muslimin bisa mengenal pasangannya dan mengerti apa yang disukainya dan mana yang dibencinya, sehingga tidak membuat sebuah pekerjaan, sebuah tingkah laku yang nanti membuat munculnya masalah dalam rumah tangga. Bahkan juga kadang muncul inat, tidak puas kalau nggak bantah, tidak senang kalau mengalah. Padahal dunia ini hanya sementara. Hendaknya setiap kita berusaha bagaimana mengalah. Kalau masih urusan hanya dunia, untuk meraih kebahagiaan di akhirat nanti. Kita kadang-kadang berpikir melampaui batas, menganggap apa yang saya miliki adalah harus diikuti, sehingga bila suami tidak sama dengan pikiran kita, kita langsung
sikapi dengan buruk. Kemudian juga suami pun demikian juga. Jika melihat istrinya berbuat salah, berbuat tidak benar, berpikirnya dia adalah kayak dia, sehingga menyikapi istri dengan sikap menganggap ia kayak sang suami ataupun sebaliknya. Kau tidak memahami tabiat pasangan yang dimilikinya. Hal ini sebetulnya sudah hal yang maklum dalam program kita, sehingga banyak orang yang bergaul dengan pacaran hanya ingin tahu sifat-sifat pasangannya. Karena kalau bisa sinkron antara sifat-sifat tersebut akan timbul kebahagiaan. Ini separuh benar. Nah, separuhnya salah. Benar betul bahwa mengenal sifat pasangan penting. Ya. Caranya salah. Yang kedua, bahwasanya sifat itu bukan hanya untuk diketahui, namun untuk menjadi pertimbangan dalam bergaul dan bersikap dengannya. Sehingga akan muncul kebahagiaan tersebut dengan sebab saling pengertian, saling mengerti, saling faham, dan saling mengalah. Sang suami jangan kemudian menghitung keburukan istri, dan juga sebaliknya, istri pun jangan menghitung keburukan sang suami. Karena kita manusia, tidak ada yang sempurna, dan bila kita menghitung aib yang kita miliki, maka akan banyak sekali. Dan akan menghilangkan cinta di hati kita, bahkan bisa menghilangkan kebahagiaan yang diharapkan dalam rumah tangga yang kita bangun tersebut. Demikian mungkin sebagian kecil daripada pembahasan ini, semoga bermanfaat kita, ya, sebagai kelanjutan daripada solusi Nabi dalam problematika rumah tangga yang kita miliki. Demikian, wabillahi taufiq. Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, semoga bermanfaat. Taib, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan dan bimbingan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Kita memohon taufik kepada Allah untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu ini, sehingga Allah mudahkan kita di dalam membina rumah tangga agar tercipta sakinah, mawadah, warahmah. Dan bagi kaum muslimin dan muslimat, pemerhati roja yang bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan waktu dan kesempatan. Silakan bisa menghubungi nomor kami. Untuk yang pertama, kami berikan kesempatan, silakan di layanan telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa, di mana? Dari hamba Allah di Sulawesi, Ustaz. Begini, Ustaz, ada pertanyaan teman saya, Ustaz. Begini, itu di poligami. Nah, sebelum di poligami, ahwat ini sudah sepakat bahwa kalau masalah nafkah dia tidak terlalu menuntut suaminya karena keadaan suaminya yang kurang mencukupi, Ustaz. Nah, tapi setelah terjadi poligami, ternyata suaminya ini tidak adil, Ustaz. Alasannya karena istri pertama sudah ada anak, istri kedua belum ada, sehingga istri pertama menuntut suaminya tidak adil. Nah, suaminya juga kurang bisa mengatur istrinya lah, Ustaz, mengikuti tekanan istri pertama. Nah, pertanyaannya, Ustaz, istri yang kedua ini sudah mulai merasa tidak nyaman dengan ketidakadilan suami ini dalam hal malam. Kemudian sang suami juga seakan-akan ingin mengatur hartanya si istri kedua ini. Nah, bagaimana solusinya, Ustaz? Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Permasalahan yang cukup banyak terjadi di kalangan kaum muslimin karena berawal dari ketidaksiapan suami berpoligami. Mungkin orang menggampangkan mengatakan bahwa yang kedua kan tidak menuntut ekonomi ataupun nafkah ataupun yang lainnya. Namun syariat mengatakan laki-laki, suami itu wajib memberi nafkah kepada sang istri. Mestinya secara teori sang suami tahu diri karena dia tidak menafkahi yang kedua.
Artinya yang kedua sudah mengalah, tidak diberi nafkah dalam artian harta, tidak mengapa. Mestinya suami yang pertama, suami ini menganggap itu sebuah kebaikan dari yang kedua untuk dibalas dengan kebaikan pula. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kemudian juga dengan istri yang pertama juga harus mengerti bahwa suaminya ini harus bersikap adil dan berusaha membantu sang suami agar bisa masuk ke surga bersama-sama dengan mendorong ia untuk bisa bersikap adil. Walaupun adil tidak mesti sama atau disamakan. Namun dalam kunjungan bermalam itu sudah ada tuntunannya bersifat adil dalam artian sama. Karena itu hak bermalam. Mungkin hak untuk dapatkan nafkah tidak masalah. Yang kedua sudah punya harta, tidak butuh bantuan dari suaminya. Yang pertama membutuhkannya kan tidak punya harta. Sehingga kebutuhan yang pertama mungkin dilebihkan daripada yang kedua. Nah, kejadiannya adalah bahwa sang suami yang nggak siap ini, nggak siap hatinya juga, jiwanya nggak siap untuk poligami sebetulnya. Hanya karena kesempatan bisa poligami tanpa biaya, atau melihat yang kedua punya harta, akhirnya otomatis tidak ada pilihan lain kecuali bagaimana menggunakan harta yang ada untuk membahagiakan yang pertama. Atau bahasa adalah untuk mencari muka yang pertama. Kan membahagiakan. Karena yang pertama akan bahagia. Tidak akan bahagia dengan harta yang ada itu. Dan tidak ada orang yang bahagia dengan kezaliman. Ini sebuah kaidah bahwa tidak ada orang yang berbahagia dengan kezaliman. Semakin banyak zalim, semakin banyak ketidakbahagiaan tersebut. Karena bahagia itu ada pada keamanan hati. Ada pada badan yang sehat. Dan kecukupan dalam kehidupan kita. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man asbaha aminan fi sarbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qut yaumihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya fi riwayat bihadafiriha. Sampai pagi hari dalam kondisi aman hatinya, tentram hatinya, tentram keluarganya, aman istrinya, aman juga kerabatnya, bahkan juga aman juga daerahnya, dan badannya sehat, dan memiliki makanan yang cukup untuk hari itu, maka dia akan mendapatkan dunia dengan seisinya. Subhanallah. Oleh karena itu, kezaliman tidak akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Baik itu lakukan atau orang lain melakukannya. Karena itu, istri yang kedua ini hendaknya menasihati suaminya, mengajak kembali suaminya untuk kembali kepada keadilan, bahwa ia sudah mengalah, memberikan kelonggaran kepadanya untuk tidak memberikan nafkah kepada dia. Kalau memang kemudian suami ini membutuhkan bantuan, bantu. Sedekah daripada sang istri. Namun jangan biarkan suami berbuat kezaliman terus-menerus. Nabi katakan, unsur akhaka zaliman wa madluma. Tolonglah saudara kamu baik dalam keadaan zalim atau madlum. Atau sahabat yang madlum ya harus kami ketahui. Gimana menolong orang yang zalim? Tentunya apa? Dengan menolong dia untuk tidak berbuat zalim. Oleh karena itu,
sikap yang benar adalah demikian. Insyaallah taala berusaha untuk menyenangkan sang suami dengan segala kemampuan yang dimiliki. Kalau kemudian tidak mampu langsung ngomong, ajak orang yang menjadi perantara ataupun kerabat yang bisa menyampaikan kepada sang suami itu tindakan yang tidak benar. Dan yakinlah bahwa kezaliman itu tidak akan menghasilkan kebaikan. Dikatakan inna zulma zulumat yaumil qiyamah. Oleh karena itu, kalau ingin bertahan dengan menyampaikan nasihat. Dan suami tidak punya hak mengatur harta istrinya. Maka Nabi katakan, Allah kata dalam surat An-Nisa, fa'in tibna lakum an syai'in fakuluhu hani'an mari'an. Dan jika wanita itu senang hatinya untuk digunakan hartanya oleh suaminya, maka fakuluhu hani'an mari'an, ambil, makan sebaik-baiknya, dengan baik-baik. Menunjukkan bahwa sang suami tidak boleh menggunakan harta istri yang kedua tanpa ada keridhaan dari sang istri yang kedua tersebut. Ini Islam mengatur demikian. Sampaikan, nasihatkan, mudah-mudahan dia sadar dan bisa memperbaiki dirinya, atau Allah nanti memisahkan keduanya dengan pesan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Abu Askar di Cicurug. Ustadz, apakah salah sikap saya kepada istri kalau saya suka mendiamkan istri kalau dia tidak mendengarkan omongan saya bila disuruh menjalankan syariat Islam? Mohon penjelasannya, Ustaz, silahkan. Hal ini tidak bisa kita pastikan salah dan benarnya. Karena semua tergantung pada kasus, kondisi istri, dan kondisi suami. Maka di sana ada sebuah ungkapan. Bila seorang sudah mengambil hatinya, maka ia bisa mengemutikannya kemana dia mau. Ambil hatinya, kamu bisa melakukan semau kamu. Artinya, terkadang sang istri berbuat demikian. Itu akibat kurang baiknya hubungan antara suami dan istri. Antar suami dan istri. Dan mungkin juga dengan cara lainnya. Justru istri mau mendengarkan apa yang diperintahkan suaminya berupa tuntunan syariat Islam. Sehingga bila Anda bicara enggak digubris oleh suami, oleh istri, maka beralih dengan cara yang lainnya dulu. Dengan cara dimau'idhahkan. Mau'idhah itu akan berhasil apabila sang istri merasa bahwa suaminya menasihat dengan baik dan untuk kebaikan dia dan dengan cara yang baik. Demikian juga menyuruh tidaklah mudah. Pertama, menyuruh itu akan mudah bila yang disuruh mencintai yang nyuruh. Yang kedua, harus tepat cara dan waktunya. Yang ketiga, juga suruhannya itu sesuai kemampuan yang disuruh. Artinya ketika Anda meminta seorang istri misalnya untuk memakai jilbab, atau memakai cadar misalnya, hijab,
namun sang istri merasanya nggak mampu berhijab. Maka perlu diajarkan untuk beriman dengan Yang Maha Kuasa, untuk memperbaiki akidahnya, kemudian diajak untuk berbuat yang dia mampu, minimal menutupi auratnya. Ya. Dengan demikian akan muncul bahwa opini di hati sang istri bahwasanya memang pengen dia baik, bukan menyusahkan dia. Setelah itu beralih, setelah dia punya kemampuan lebih, ajak dia untuk itu. Maka Nabi katakan, "Fa'idha amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Kadang berat. Menerima perintah itu lebih berat daripada menerima larangan. Karena larangan itu pada hal-hal yang jelas jiwa kita tidak menyukainya. Larangan zina itu memang tidak disukai oleh hati dia, oleh jiwanya, kecuali jiwa yang rusak. Oleh karena itu, sikap Anda yang mendiamkan istri juga dicek kembali efek dan hasilnya. Apakah memang efek dan memberikan hasil yang bagus? Maka gunakan. Itu tidak salah. Tapi kalau kemudian menghasilkan yang tidak baik, berarti tidak tepat hal itu. Dan harus dirubah dengan cara yang lainnya. Bisa jadi Anda akan membuat istri Anda itu mengikuti Anda bila Anda beri hadiah kepada dia. Jadi berbagai macam cara bagaimana membuat hatinya itu akhirnya mau tunduk kepada perintah dan larangan suami yang tentunya dasar adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ya laki-laki bisa menjadi raja di rumahnya walaupun tidak menggunakan kaidah syariat. Karena dia mampu menundukkan hati sang istri dan membuat sang istri itu mempercayai bahwa suaminya ini akan memberikan kebahagiaan pada dia di hidupnya tersebut. Maka lihat kembali. Salah benarnya sikap itu tergantung kepada tadi. Ketepatan Anda melihat, Anda juga mengenal tidak pasangan Anda. Ada pasangan subhanallah. Antum kita diamkan malah tambah jadi. Kan sifatnya. Ada sifat yang ditantang malah menantang. Ada yang sifatnya kalau ditantang dia akan tunduk. Dan lain-lainnya. Sehingga lihat istri Anda. Karena tujuannya mendiamkan adalah agar dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjadi semua larangan. Maka lihatlah kembali sikap Anda kepada ini semua. Bila benar dan berefek baik, berarti Anda benar. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami persilahkan kembali untuk Anda yang bertanya via pesan singkat. Kami akan bacakan pertanyaan telah masuk dari saudara kita Abu Mutia di Banten. Ustadz izin bertanya, setelah resign dari bank konvensional 4 tahun yang lalu, saya saat ini tidak bekerja lagi. Sudah berusaha untuk mencari pekerjaan, namun tidak pernah ada panggilan. Akhirnya saya dan istri melakukan kerjasama untuk investasi dengan saudara kami yang berjualan perhiasan. Kemudian akhirnya dengan hasil jualan tersebut kita sharing atau berbagi hasil dengan adik ipar, dan hasil setoran tersebut mampu mencukupi kebutuhan keluarga kami, sekolah dan kuliah anak-anak. Pertanyaannya, apakah dengan tidak bekerja lagi anak karena sudah merasa tercukupi kebutuhan keluarga, ini anak berdosa atau tidak, Ustadz? Silahkan. Hakikatnya kita bekerja itu adalah untuk
mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kemudian tanpa bekerja, Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita, maka selesai tugas kita ya, dalam hal ini. Tinggal tugas kita tugas ibadah yang lainnya. Alhamdulillah, kalau demikian keadaan Anda bisa bekerja sosial, membantu kaum muslimin dengan kelonggaran waktu yang antum miliki, ataupun yang lain, atau mempersiapkan sebuah pekerjaan lain sebagai persiapan untuk berkembang dan maju sehingga bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Artinya bila Anda lebih kaya, kemudian membayar zakat, bersedekah, maka lebih manfaat daripada Anda mencukupkan dengan yang ada tersebut. Kecuali kalau Anda kemudian mencukupkan dengan harta itu dan sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu baik. Sebagaimana keadaan para ulama salaf dahulu yang mencukupkan dengan bisa hidup, kemudian sisanya dipakai untuk fokus beribadah kepada Allah dengan berbanyak sholat, banyak puasa, banyak ibadah-ibadah yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan menyibukkan diri kita kepada ilmu. Sebagaimana juga kita lihat banyak para salaf dulu demikian. Menyibukkan dengan ilmu. Sesuai kemampuan yang dimilikinya. Sehingga ia lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka jadi orang yang terbaik adalah orang yang bisa memberi manfaat pada kaum muslimin lebih banyak, lebih baik manfaatnya bagi kaum muslimin. Oleh karena itu jangan merasa puas dengan hanya demikian, namun syukuri itu dengan baik, syukuri, dan bila cukup maka mudah-mudahan Anda gunakan waktu sisa untuk Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Anda belajar ilmu agama sampai matang, sampai benar akidah dan juga ibadah saudara, dan bisa menjadi hamba yang berakhlak mulia, agar nanti bisa memberikan kebahagiaan kepada diri Anda dan juga kepada kaum muslimin sekitar Anda. Penting ini untuk dipahamkan bahwa tugas kita bekerja adalah untuk menghasilkan rezeki, menutupi semua kebutuhan kita miliki. Bila kebutuhan telah terpenuhi, maka tidak ada kewajiban bekerja lagi bagi seseorang, tapi kewajiban ibadah tetap ada padanya sampai akhir hayat nanti. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Dan selanjutnya kita akan beralih untuk memberikan kesempatan bagi telepon. Silahkan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana? Dengan hamba Allah di Medan. Silahkan pertanyaannya langsung saja. Bismillah, gini Ustaz, bagaimana hukumnya? Apakah berdosa seorang istri yang meminta khuluk karena ketidakcocokan yang suatu jarak yang jauh dan ketidakcocokan keluarga besar, juga ada hak-hak yang tertunaikan yang tidak bisa dipenuhinya. Jadi dan salah satu niat istri meminta khuluk karena ingin berbakti kepada ibunya yang sudah tinggal sendiri. Qadarullah abangnya semua sudah berjauhan gitu. Itu aja pertanyaannya, apakah itu diperbolehkan atau berdosa gitu Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan tentang solusi gugat cerai ini apabila sang istri takut tidak mampu menunaikan hak-hak suami, atau membuat istri membenci, tidak suka kepada suaminya, yang mengakibatkan dia akhirnya tidak mampu menunaikan hak-hak suami tersebut. Sehingga para ulama rahimahullah mengatakan bahwa apabila memang maslahat besar adalah berpisah, maka itulah solusi untuk berpisah dalam hal ini.
Artinya kembali kepada apa? Kepada tegaknya hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak-hak suami istri. Fa in khiftum alla tuqima hududallah fala junaha 'alaihima. Artinya apabila kamu tidak atau takut, ya, takut tidak mampu menggunakan hak-hak Allah, ya, hudud Allah, ya, batasan Allah yang mencakup hak Allah, hak suami istri, tidak mengapa, ya, untuk bercerai dengan membayar fidyah. Bayar apa? Fidyah. Fi mabtadat bih. Tapi kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW juga menyampaikan bahasanya Zamilah, bahasanya Thabit bin Qais al-Bunani untuk itu. Maka lihat, apabila sebabnya adalah tidak ada hak yang tunaikan atau adanya kondisi yang tidak memungkinkan mereka berkumpul, tidak mengapa. Tapi kalau hanya sekedar intinya adalah ingin memelihara sang ibu, sang ibu, maka ini tidak bisa jadikan alasan untuk gugat cerai. Yang pertama, karena masih ada kakak-kakak yang harusnya wajib memelihara sang ibu tersebut, yang mereka tidak terikat dengan suami. Dengan apa? Suami. Tapi kalau intinya adalah yang pertama dan yang akhir hanya sebagai tambahan saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada ibu dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan Ustadz untuk kami. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya masih di layanan telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Ari di Bandung. Silakan pertanyaannya. Jadi begini, ibu dan ayah tiri dari istri saya tidak memberitahu kepada saya bahwa bapak kandungnya masih ada. Sehingga sekitar 8 bulan yang lalu, kami menikah dengan wali hakim. Saya tidak tahu alasannya kenapa menjelang pernikahan H-7, saya tahu dari calon istri saya. Dan saya mengajak untuk menemui ayahnya. Namun dia juga tidak mau, mungkin dari tekanan dari ibunya. Nah, tidak cukup sampai di situ, saat ini keluarga istri saya ternyata tidak terus terang mengenai silsilah keluarga. Bahwa kakaknya ternyata kakak tiri, bukan kakak asli. Jika saya yang sekarang mengajak istri dengan syarat harus didampingi ibunya untuk menemui ayahnya dan meminta restunya, bagaimana? Dan jika ibunya tidak mau, saya akan mencarikan istri saya. Karena saya berpikir ke depannya akan selalu ada hubungan dengan ibunya. Bagaimana saya bisa tenang atau mencintai istri dan keluarganya jika si ibu tidak mau bertanggung jawab untuk membantu saya menemui ayahnya. Sampai saat ini hati saya gelisah mengenai status pernikahan saya dan kenapa saya tidak mencintai istri saya hingga hari ini. Mohon tanggapannya, Ustaz. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Ya. Secara syariat, bapaknya lah yang berhak menjadi wali. Dan hendaknya sang anak putri pun harus minta kepada bapaknya kandungnya itu untuk bisa menikahkannya. Karena dia lah berhak untuk menikahkan anaknya. Bapak itu adalah orang yang paling berhak menikahkan anaknya, putrinya. Walaupun dia mungkin tidak memelihara, tidak ngasih nafkah dan lain sebagainya, kezaliman dia tidak merusak ataupun menggugurkan haknya sang bapak untuk menikahkan putrinya. Maka sebaiknya saudara menyampaikan kepada keluarga sang istri, poin tidak harus ketemu dan harus diselesaikan dengan baik. Kalau tidak, memang bermasalah sekali. Tapi untuk kita bercerai itu perlu dipikirkan lagi lebih jauh, efek
dan juga kebaikan yang muncul daripada perceraian tersebut. Jadi hendaknya saudara ya, berunding dengan baik kepada kerabat atau kepada keluarga besar istri agar ada solusi yang terbaik dalam permasalahan ini. Ya, cerai bukan hal yang baik, namun bila kemudian tidak bisa menggapai kebaikan tanpa bercerai, maka cerai adalah solusi terbaik bagi sebuah rumah tangga. Allah alam bisawab. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Ada pertanyaan yang telah masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya seorang istri yang telah meninggalkan rumah selama 1 tahun lebih tanpa membawa identitas? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran, silahkan. Ya, secara hukum dia nusud, artinya dia salah dan berdosa dengan kabur ya, minggat dari rumah tanpa bawa apa-apa. Nggak bawa KTP, nggak bawa apa. Dalam Islam ini tidak benar dan masuk dalam nusus durhaka sama suami. Maka hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali pada suaminya, dan bila suami menceraikan dia, itu hak suaminya. Dan bila suami mempertahankannya, maka dia harus tunduk kepada aturan rumah tangganya agar dia bisa bahagia bersama sang suami tersebut. Bila dia perginya atau kaburnya ada masalah, maka tidaklah masalah itu disikapi dengan kabur ataupun minggat dari rumah suaminya. Sudah banyak sekali solusi yang bisa kita berikan ketika ada permasalahan dalam rumah tangga. Sebagaimana Anda dengan suami ya, itu menikah dengan keluarga besar, izin bapak, ibu, bahkan mungkin juga musyawarah keluarga besar, ya, maka mestinya bila ada permasalahan di rumah itu dan tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka minta orang tua atau kerabat dekat yang punya pengetahuan baik tentang fikih usrah, tentang yang terbaik bagi rumah tangga ibu, ya, sehingga sang ibu bisa mendapatkan solusi dan tidak kabur. Nah, ini masalah besar ya dalam diri kita, bahwa kaburnya alhamdulillah di Indonesia mungkin bisa kabur, kemudian bisa dapat ke tempat, ya, Allah tolong, Allah kasih rezeki, tidak masalah, ya. Tapi dalam hukum Islam, wanita tidak boleh minggat dari rumahnya, ya, dengan segala kondisi yang ada, ya, kecuali darurat. Jadi darurat, ya, itu pun tidak minggat artinya sampai tidak ketahuan di mana cenderungannya. Dia harus kembali kepada kerabatnya, pada keluarganya, untuk diberikan solusi penyelesaian. Untuk diberikan solusi penyelesaian dalam rumah tangganya. Sehingga bila dilihat terbaik bisa dipisah. Dan bila bisa perbaiki. Demikian harusnya kita bersikap. Ya. Dalam sebuah rumah tangga. Tidak main kabur, tidak main minggat. Karena banyak sekali resiko dengan minggatnya dia. Pertama dia minggat, suaminya tidak ada yang ngurus, anaknya nggak ada yang ngurus. Belum lagi dia minggat pun berbahaya bagi dia sendiri, tidak ada mahramnya, nggak ada yang melindunginya, sampai tidak bawa alat tanda pengenal juga, berbahaya. Nanti bisa ditangkap oleh dinas sosial sebagai orang gelandangan tanpa KTP dan lain sebagainya. Maka hendaknya ia berpikir ulang. Dan kemudian hendaknya ia pula berpikir bahwa ia hidup di dunia ini sementara dan dia diminta untuk beramal soleh agar punya bekal takwa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukumnya jelas dia nusud, durhaka kepada suami, dan suami ya, punya hak menceraikannya. Dan bila dia mau kembali pulang ke rumah,
suaminya lihat yang terbaik adalah bagaimana, maka kemudian dibuatlah itu. Terbaiknya kumpul lagi, kalau terbaiknya pisah sekalian. Sehingga akan jelas kedudukan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikutnya kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, saya seorang istri yang berusaha untuk berubah dan menuju dalam kebaikan dengan memperbaiki diri dan banyak belajar. Namun dalam perjalanannya suami kurang mendukung. Saat anak menasihati dan mengajak anak laki-laki saya dan suami saya untuk sholat 5 waktu di masjid, kemudian dalam hal berpakaian dan minum dengan tangan kanan dan lain sebagainya, intinya jika dikasih tahu selalu menolak. Saya ingin mempunyai imam yang bisa membawa dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa benar suami adalah cerminan istri dan apa yang harus saya lakukan untuk membawa keluarga sama-sama untuk berubah dan saling mendukung di dalam kebaikan? Silakan Ustaz. Memang tidak ada dalilnya bahwa suami adalah cerminan istri, tidak ada. Buktinya Fir'aun itu istrinya solehah, mukminah. Fir'aun itu kafir, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dapatkan manusia atau suami tidak mencerminkan istri. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi soleh, istrinya kufur. Nabi Lut pun demikian juga. Sehingga ungkapan bahwa suami adalah cermin istrinya tidak benar. Tidak benar ada. Tergantung kepada kondisi yang ada. Yang jelas, sebagaimana kita ketahui, kita pun bisa mau mengikuti syariat Islam ini juga enggak mudah. Untuk sadar kesalahannya tidak mudah. Sehingga itu perjuangan dari jiwa kita sendiri atau dari orang lain yang ingin mengajak kita menjadi baik. Akan sulit kita untuk mengajak seorang pada kebaikan bila dia merasa tidak pernah salah atau tidak pernah dalam benak dia terpetik ada hal-hal aneh yang membangunkan jiwanya untuk berpikir ulang tentang apa yang telah dimilikinya. Ini Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarij Salikin menyampaikan maqam iz'aj, di mana jiwa itu akan gundah, akan merasa tidak nyaman, akan merasa ada hal yang aneh atas apa yang dimiliki selama ini. Baru kemudian akan muncul di sana namanya maqam yaqdah. Posisi mana seorang itu akan muncul yaqdah, kesadaran. Sadar kalau ia itu belum benar. Sadar bahwa ia harus mencari mana yang benar. Baru kemudian muncul basirah. Maqam basirahnya maqam di mana seorang itu sudah melihat bahwa ia salah. Bahwa ia salah. Baru akan muncul namanya nadim, penyesalan. Kemudian setelah menyesal akan muncul di sana taubah. Dengan taubat ini akan muncul di sana kesadaran untuk ia berubah dari yang lama menjadi yang baru yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara teori membuat orang itu sadar tidak mudah. Sebagaimana ibu punya gambaran, punya harapan besar, punya imam yang baik dalam rumah tangga, imam yang soleh. Ini semua dambaan setiap wanita muslimah
Ya, pemimpin yang baik yang bisa memimpin rumah tangganya, mengajak dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji dengan ujian yang berbeda. Tidak sesuai harapan yang dimilikinya. Disinilah pentingnya sang wanita atau sang istri untuk belajar agama dan mengerti sehingga mampu memberikan pengertian kepada suami. Insya Allah bila cara yang baik atau cara yang benar, isinya benar, disampaikan dengan benar, Allah akan mudahkan taufik untuk bisa membuka hati orang lain yang kita dakwahi tersebut untuk menerima dakwah kita, nasihat kita. Sehingga butuh perjuangan, butuh perjuangan, butuh kesabaran. Dan kita harus mampu mempengaruhi sekitar kita kepada apa yang kita inginkan. Usahakan dengan sabar, mengajak suami untuk mengenal, kasih pengetahuan dulu, kasih maklumat dulu. Saya yakin bila tersentuh hatinya, sudah faham dengan Allah Subhanahu wa taala dan mulai mengerti tugas dan fungsinya di dunia ini, insya Allah dia akan berusaha patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi hamba Allah yang mengatakan raditu billahi rabba wa bi islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Jangan patuhi Allah dalam semua perintahnya. Dia ridha kepada Allah dengan semua takdirnya. Dan dia ridha juga mengikuti Nabi kita Muhammad sebagai Nabi kita. Dan mengakui juga dan juga ridha agama sebagai agama yang dia miliki. Sehingga akhirnya akan muncul semangat untuk beramal kebaikan dan mengamalkan semua perintah Allah dan larangannya. Akhirnya muncul di sana sebuah hati yang ridha. Hati yang ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya akan menjadi kekuatan yang besar untuk dia menjadi orang yang saleh. Maka pahamkanlah suami tentang Allah Subhanahu wa taala. Agar ia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga memahamkan dia tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memahamkan dia tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin bila muncul di hatinya keridhaan kepada Allah, pada agama ini, dan kepada Rasulullah SAW, maka akan muncul semangat untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mudah untuk menerima nasihat dari istrinya atau orang lain kepada kebaikan dunia dan akhirat. Sabar, yakinlah. Sekarang belum tercapai, besok bisa berubah. Selama dunia ini berjalan, perubahan itu adalah sebuah kemungkinan. Yang baik bisa berubah jadi buruk, yang buruk jadi baik. Maka yang sudah baik hati-hati menjaga diri, jangan sampai lengah karena nyaman, lengah akhirnya menjadi buruk di kemudian hari. Yang buruk punya putus asa. Allah bukan pintu surga, pintu taubatnya demikian luasnya. Selama dunia masih berputar, selama waktu masih berjalan, dan ada kemungkinan akan lebih baik lagi di masa yang akan. Maka oleh karena itu pesan saya kepada kaum muslimin dan muslimat yang mengajak keluarganya untuk jadi orang yang baik, yang suka dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yang ingin komitmen dengan ajaran Islam, untuk bersabar, tetap bersemangat. Percayalah,
bahwa Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk itu. Jangan putus asa, jangan malas, jangan bosan. Jadikan semua tantangan menjadi kebaikan bagi diri kita, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang baik, yang bisa menjadi contoh bagi orang lain untuk bisa menjadi orang yang baik. Doa kita senantiasa mengatakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Menjadikan Allah, aku menjadi hambamu yang imam atas kaum muttaqin. Artinya ditiru oleh orang yang bertakwa setelah kita. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Subhanahu wa taala kepada atas hidayah yang Allah beri kepada ibu, bisa senang beribadah, senang dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha untuk memahamkan suami, keluarga, kerabat akan nikmatnya hidayah yang sudah ada tersebut. Wallahu alam bissawab. Terima kasih atas keluangan waktu Ustadz untuk memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah masuk, baik dari pesan singkat maupun via telepon. Semoga menjadi tambahan ilmu dan Allah mudahkan kita bisa mengamalkannya. Nampaknya pertanyaan yang kami sampaikan tadi merupakan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz berikan ikhtitam ya Ustadz. Silakan. Alhamdulillah, atas kemudahan Allah Subhanahu wa taala kita semua. Sebagai pesan terakhir, saya hanya ingin menyampaikan kepada pemirsa Roja TV dan pendengar Roja untuk senantiasa belajar tentang Islam ini sampai kita bisa memiliki makom yang tertinggi dalam Islam, ridha kepada Allah sebagai Rabb, ridha Islam sebagai agama kita, dan ridha dengan Muhammad sebagai Nabi kita. Ini semua adalah perkara penting. Ini dengan cara kita mengenal Allah, mengenal agama ini, dan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah konsep beliau dalam membina rumah tangga, demikian indahnya, demikian lengkapnya, demikian luasnya, demikian komprehensifnya, yang kalau kita gunakan akan membuat rumah tangga kita baik dan bahagia insyaallah ta'ala. Kemudian syukur kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada teman-teman di Roja TV, studio Roja, juga di studio mini Al-Ukhwah, dan juga kepada para hadirin, para pemirsa yang sudah berpartisipasi aktif ataupun pasif. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua dan membimbing kita semua menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, dan memudahkan kita bisa istiqamah di atas siratul mustaqim. Demikian, wabillahi taufiq Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mohon maaf sekurangannya ada. Wabillahi taufik.